kita sudah dikasih modal oleh orang tua, dapat dukungan juga, jadinya kita beternak itu semangat mas. Walaupun dulu pernah mengalami banyak kerugian, tapi karena dukungan mereka jadi kita masih bisa bertahan sampai saat ini mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Irawan, owner dari Sadar Muda Farm yang beralamat di Kanigoro, Blitar. Beternak domba sejak tahun 2020 mas. Pertama dulu kita kan peternak ayam, terus karena ayam itu kita sering rugi karena pakan yang mahal dan harga telur yang murah, akhirnya kita mulai beternak domba. Kesulitan yang pertama kali beternak domba ada yang pertama pencarian bibit mas, yang sulit itu karena di daerah Blitar untuk mencari bibit kapasitas yang agak banyak agak sulit karena peternaknya agak sedikit. Jadi kita ambilnya dari daerah Jawa Baratan, kita menggunakan kambing apa itu namanya, kambing parahyangan, terus kambing domba Garut gitu mas. Kita pakai domba jenis itu. Untuk pemeliharaannya untuk domba sih relatif lebih mudah daripada kambing karena domba itu makannya rakus mas, jadi agak lebih mudah pemeliharaannya daripada kambing mas. Kalau masalah-masalah yang sering muncul di domba itu mungkin kalau di kandang saya mas ya, kandang saya itu mungkin diare mas, yang banyak diare terus lemas gitu. Kalau enggak ya setelah lahiran itu yang bermasalah biasanya anaknya mas, cemplengnya yang agak bermasalah gitu. Cuma untuk akhir-akhir ini semua sudah terkendali, jadi sudah berjalan normal lah istilahnya gitu. Di awal-awal ya mas, ada kematian cempleng itu yang rata-rata itu cemplengnya terjepit mas, karena kandang kita kan terbuat dari bambu, jadi sekatnya itu nggak bisa sama. Jadi ada yang lebar, ada yang kecil. Itu yang jadi masalah utama di sini itu mas, jadinya cemplengnya sering kejepit. Terus yang kedua mungkin dombanya lemes mas, mungkin ketabrak-tabrak temennya yang lari-lari gitu, karena di sini kandangnya kan sistem koloni yang diumbar gini kan mas. Jadi masalahnya gitu. Di sini kalau nggak salah indukannya sekitar 120-an mas. Kita menggunakan jantan 4 mas. Kita menggunakan jantan cross Dorper dan cross Texel. Kalau di sini nggak dibatasi mas untuk koloninya, jadi setiap koloni kita kasih 1 jantan, ya kita biarkan sampai dia lahiran, jantannya tetap di situ. Jadi nanti kalau indukannya berumur sekitar anaknya berumur sekitar 2 bulan, mungkin nanti akan kawin sendiri. Populasi dombanya sekitar 200-an mas, beserta cemplengnya. Kalau untuk yang dijual di sini fleksibel mas. Kalau ada yang cari yang sudah hamil juga dijual, cari jantan pengembukan juga dijual, cari anakan, tapi kalau anakannya harus bobotnya harus di atas 20 mas kita jualnya. Soalnya kita jualnya juga sistem timbang. Rata-rata masih lokalan sini mas, lokalan Blitar sini sama pedagang-pedagang Blitar sini. Makan kita menggunakan pakan sistem kering feed komplit mas. Jadi kita bahan-bahan konsentrat kita campur dengan bahan-bahan serat. Untuk hijauannya kita menggunakan silase tebuan mas. Kalau dirupiahkan itu 1 ekor domba sekitar Rp2.000 mas. Kalau untuk kapasitas pakannya kita full mas, jadi kalau habis kita tambah lagi, habis kita tambah lagi gitu. Untuk pemasaran sementara ini lebih cenderung ke offline mas, kita tawarkan ke pedagang-pedagang, tapi juga pernah kita tawarkan secara online mas, lewat media sosial gitu juga pernah juga. Komposisi pakannya kita menggunakan 30% bahan protein, 30% bahan energi, dan 40% bahan serat mas. Bahannya ya macam-macam mas, kita banyak fleksibel kok mas. Jadi untuk serat kita cari serat yang paling murah. Contohnya ada kulit kopi murah, kita beli kulit kopi. Kulit kacang murah, kita beli kulit kacang gitu mas. Untuk sumber proteinnya kita menggunakan bungkil kedelai, bungkil kacang, bungkil sawit, bungkil kopra gitu mas. Untuk energinya kita menggunakan tepung reject dan katul kebi kalau ada. Motivasi terbesar saya beternak domba itu gini mas, di Indonesia itu rata-rata kan mayoritas kan muslim.
Mayoritas muslim itu kita kan ada momen hari raya Idul Adha kan Mas. Nah itu momen-momen yang harus kita manfaatkan jika kita beternak domba dan kambing. Jadi kita membuat suatu produk anakan jantan, betina pun juga nggak apa-apa. Nanti yang akan kita jual di momen hari raya, karena di momen itu harganya pasti akan naik Mas. Jadi untuk tahun ke tahun itu belum pernah harga kambing di hari lebaran haji itu turun Mas, akan selalu naik Mas. Jadi untuk itu motivasi saya beternak kambing dan domba Mas. Background kepeternakan sebenarnya saya nggak ada Mas. Jadi dari awal saya belajar itu nol Mas, belajar sendiri otodidak dan main ke kandang-kandang teman Mas kita Mas. Jadi main ke kandang teman yang sudah berhasil, kita main ke sana, kita lihat kambing, domba, cara pemeliharaan, mana yang cocok dengan kita contoh gitu Mas. Rasanya ya beda Mas. Kalau ayam kita kan bisa dapat penghasilan setiap hari kan Mas dengan jual telur. Tapi kalau domba itu untuk penghasilan harian itu agak sulit Mas. Jadi kita mungkin jualnya pas momen hari raya atau pas kalau ada orang cari gitu Mas. Jadi kita tidak bisa merasakan hasil domba itu harian, kecuali kalau kita itu jadi pedagang sendiri Mas. Jadi kita bisa menghasilkan penghasilan harian. Kalau domba paling banyak hasilnya ya pas pas hari raya lebaran Mas, Idul Adha. Tip beternak domba skala besar itu yang pertama adalah manajemen pakan Mas. Jadi kita harus punya stok pakan untuk 1 tahun ke depan. Itu baru kita berani untuk istilahnya beternak domba skala besar. Jadi kalau kita tidak punya stok pakan yang banyak, itu kita akan berhenti di tengah-tengah Mas. Karena domba itu tidak bisa dibuat penghasilan harian. Jadi yang faktor utama dalam beternak itu kalau saya sendiri ya, itu faktor pakan. Jadi manajemen pakan harus benar-benar ditata rapi. Kalau untuk pakan keringnya bisa dihitung kok Mas. Jadi bisa dihitung gini, kebutuhan kambing itu kalau pakan kering kan 3% dari berat badan. Katakanlah kambing kita rata-rata itu bobot 30 kilo, berarti kan 10%-nya berarti berapa? 10% dari 3 kilo Mas. Ya, 3 kilo per hari itu kalau kita punya 100 berarti kan butuhnya 300 kilo per hari Mas. Itu dikalikan setahun, paling tidak ya setengah tahun lah gitu. Ini dulunya kandang ayam Mas, kandang ayam terus dirubah menjadi kandang domba. Karena dulu ayam di sini di kandang ini Mas ya, itu perkembangannya kurang bagus. Apa mungkin atapnya terlalu pendek atau gimana kita nggak tahu. Jadi langsung kita rubah menjadi kandang domba. Kalau titik nol kehidupan enggak sih Mas, cuma kalau titik nol dalam beternak itu juga pernah. Kita beternak kambing dan khususnya kambing kan udah lama kan. Itu pernah beberapa tahun yang lalu itu kita beternak kambing seperti enggak ada hasilnya Mas. Jadi semua kambing besar kecil itu banyak sekali masalah. Jadi seperti nggak ada hasilnya. Pernah juga ingin menyerah, tapi karena yang pertama kita udah punya kandang yang besar, punya populasi yang sedikit agak banyak, jadi mau nggak mau juga harus survive Mas. Jadi kita belajar lagi, kita cari teman lagi, kita cari ilmu lagi, baca-baca buku, kita cari solusi masalahnya. Akhirnya lambat laun 2 tahun belakangan ini setidaknya kita masih bisa merasakan keuntungan walaupun sedikit Mas. Karena kalau untuk beternak kambing dan domba itu kalau kita menginginkan penghasilan yang lebih agak sulit Mas. Jadi istilahnya kita cari uang receh gitu Mas di beternak kambing dan domba itu Mas. Kita sudah dikasih modal oleh orang tua, dapat dukungan juga, jadinya kita beternak itu semangat Mas. Walaupun dulu pernah mengalami banyak kerugian, tapi karena dukungan mereka jadi kita masih bisa bertahan sampai saat ini Mas. Untuk para pemuda, khususnya pemuda Indonesia, mari kita beternak kambing dan domba, karena di dalam beternak kambing dan domba itu banyak keberkahan Mas. Sekian sekilas cerita dari saya, mungkin dapat jadi motivasi buat teman-teman yang mau beternak kambing dan domba. Jangan takut, jangan ragu, mari kita beternak domba. Jadikan Indonesia sebagai penghasil domba terbaik di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.